Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aziza, NDH 07 Angkatan 4 Kelompok 1, peserta Latsar CPNS Dinas Pertanian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, akan mempresentasikan mengenai materi akuntabel dan kompeten. Materi pertama yakni akuntabel. Sebelumnya, perlu kita ketahui mengenai konsep akuntabilitas. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab dari amanah yang dipercayakan kepadanya. Akuntabel, kata kuncinya ialah bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kemudian, panduan perilaku atau kode etik dari akuntabel yakni 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kedua, penggunaan kekayaan dan barang milik negara secara tanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Adapun aspek-aspek akuntabilitas yakni akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi, dan yang terakhir akuntabilitas memperbaiki kinerja. Hal-hal penting yang diperhatikan dalam membangun lingkungan kerja yang akuntabel yakni kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Adapun pentingnya akuntabilitas dapat dilihat pada layar berikut ini. Mekanisme akuntabilitas. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi kejujuran dan hukum, proses, program, dan kebijakan. Kemudian, terdapat dua tipe konflik kepentingan. Yang pertama, konflik kepentingan keuangan, dan yang kedua, konflik kepentingan non-keuangan. Pengelolaan konflik kepentingan dan kebijakan gratifikasi dapat membantu pembangunan budaya akuntabel dan integritas di lingkungan kerja. Melalui kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi dapat membangun lingkungan kerja ASN yang akuntabel. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yakni kompeten. Dengan kata kunci, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Penguatan kualitas sumber daya manusia termasuk aspek pengembangan SDM memanglah penting. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia yang dicirikan dengan Smart ASN. Adapun panduan perilaku ataupun kode etik dari kompeten adalah 1. Peningkatan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Kedua, membantu orang lain belajar. Dan yang ketiga, pelaksanaan tugas dengan kualitas terbaik. Berikut ini beberapa tantangan lingkungan strategis, di antaranya VUCA, disrupsi teknologi, dan kebijakan pembangunan nasional. Adapun kebijakan pembangunan aparatur yakni merit system, pembangunan aparatur RPJMN 2020-2024, dan karakter ASN. Berikut ini merupakan pengembangan kompetensi, dapat dilihat pada slide berikut ini. Pembahasan terakhir mengenai perilaku kompeten, di antaranya yakni pertama, berkinerja yang berakhlak. Setiap ASN sebagai profesional sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.
Kedua, learn, unlearn, dan relearn. Ketiga, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah adalah keniscayaan. Keempat, membantu orang lain belajar. Dan yang kelima, melakukan kerja terbaik. Baik, itulah tadi resume saya mengenai materi akuntabel dan kompeten. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.